Dan ini menurut aku udah terlalu jauh daripada norma-norma yang ada sekarang gitu kan. Yang ada pada adat yang dia pakai gitu kan. Kalian lihat yang di atas ini apa? Hola netizen yang tercinta. Salah satu netizen dengan akun TikTok @rentanjung tengah mempermasalahkan penampilan Aliyah Mas Said saat dirias menjelang pernikahannya. Pasalnya, Aliyah tampak memakai suntiang serta gaun yang dianggap terlalu terbuka. Memang dalam video tersebut tampak Aliyah yang sudah cantik dengan riasan lengkap serta suntiang berwarna keemasan di kepalanya. Selain itu, Aliyah juga memakai gaun putih terbuka yang memamerkan leher, dada serta kalung berkilau berwarna perak. Namun, kritikan tersebut menuai pro dan kontra sebab gaun yang dipermasalahkan pemilik akun adalah wedding robe. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh Mbak rungokno ya. Acara pernikahan mereka juga udah selesai dan lancar. Sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan jangan dipermasalahin. Lagian gue lihat di video lain dia ada pakai jubah gitu kok, sopan kok. Jangan hanya karena lihat satu foto langsung dikomentari. Saya paham maksud Anda baik, tapi tidak seperti ini. Nggak mungkin dong yang dandanin si Aliyah pakai baju adat dia nggak tahu seperti apa harusnya, yang sopan seperti apa. Saya bukan fansnya Aliyah, saya bukan fansnya Fuji. Cuman kalau kita ingin mengomentari sesuatu, kita lihat dulu sampai habis gitu loh. Jangan langsung lihat satu foto langsung komentari. Ini kayaknya kalau misalkan ada penghargaan pengantin serba salah tahun 2024 itu dimenangi sama Aliyah. Jadi si kakak ini mengomentari baju yang dipakai Aliyah ini dirasa kurang sopan karena dipadu-padankan dengan adat Minang. Sebenarnya adalah penampakan wedding robe yang Aliyah pakai. Wedding robe itu istilah gampangnya ya kayak baju yang lo pakai sebelum lo masuk ke resepsi. Jatuhnya sih hanya sekedar buat foto-foto doang. Mungkin si kakaknya sekarang udah tahu wedding robe itu apa, dan si kakaknya itu bilang kalau misalkan alangkah lebih baiknya walaupun itu wedding robe, kalau misalkan pakaian terbuka itu ya nggak usah di-up ke media sosial. Ada yang bilang kalau itu merusak adat Minang. Tapi kalau menurut aku pribadi yang penting resepsinya itu dia memakai baju yang sopan dan udah sesuai dengan adat Minang yang sesungguhnya. Emang benar pernikahan dengan menggunakan adat Minang itu dikenal dengan pakaian yang sopan. Tapi kalau mempermasalahkan wedding robe itu ya tergantung selera. Karena sebenarnya wedding robe ini sesungguhnya itu bukanlah hal yang wajib. Sebenarnya wedding robe yang didesain untuk Aliyah ini ya sudah terlihat sopan karena kan punya terusan tangannya. Cuma memang ada dua model, yang terbuka maupun yang tertutup. Cuma ternyata banyak banget yang menuntut Aliyah alangkah lebih baiknya untuk foto yang terbuka itu nggak di-up karena nggak semua orang itu mengerti tentang wedding robe. Tapi itu sudah menjadi hak Aliyah ya. Capek juga jadi Aliyah karena selalu dituntut untuk sempurna. Makanya Uni urus diri serang nih, urus diri sendiri Uni, jangan sibuk ngurus hidup orang. Lagian Uni tuh menyerang perorangan. Lebih baik Uni tuh langsung ke event organizernya ya, dia menyediakan pakaiannya gitu. Kemarin kita udah komentarin Uni tapi di banned, mungkin dilaporin kali. Makanya urus diri sendiri, jangan sibuk ngurus hidup orang gitu loh ya. Urus diri sendiri, mendingan dicari duit aja, jangan diurus jurang lai, rancak wa urus diri wa surang lai. Nah itu bajunya ndak tabuka do Uni, ndak tabuka do. Ado panutui jaketnya, mungkinnya sadang ange, mungkin badannya sadang ange, sadang lelahnya kan. Nah dipoto dek wartawan, kan ada juga wartawan. Bukan maksudnya untuk pamer gitu loh. Cobalah kita tuh saling berpikir positive thinking Uni ya, saling berpikir positif ya. Uni yang ribut ya, ndak ada orang lainnya ribut dah, ndak ada orang Padangnya ribut dah, Uni yang ribut ya kan. Itu namanya baju Minang tuh sudah dimodifikasi, dimodernisasi gitu. Harusnya sebagai orang Minang tuh bangga, pakaian awak tuh semakin terkenal ya kan. Berpikiran positif itu bukan salah individu ya Uni yo, bukan salah individu ya. Makanya sebaiknya kita tidak terlalu ikut campur dengan urusan orang, urus diri sendiri dengan cari duit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah akibat mulut awak tuh nyinyi ya. Li tahu nyinyi ya, terlalu nyinyi.
Untuk Ren yang bukan netizen dari Indonesia, yang mengaku sudah tinggal di Malaysia, tidak jelas apakah dia masih berwarga negara Indonesia atau dia sudah menjadi warga negara Malaysia, tetapi masih tetap membawa Minang-Minangnya. Wow, Ren ini penjaga adat Minang yang luar biasa. Dari sisi itu, kita bangga karena dia ingin menyelamatkan adat Minang. Tapi dari sisi lain, kalau kamu sudah memposting sesuatu di akunmu dan orang melihat, orang berhak untuk memberi komentar. Sebetulnya kau bisa membaca komentar orang-orang. Komentar orang-orang adalah ingin meluruskan apa yang menjadi komplainmu, apa yang menjadi keberatanmu. Keberatan yang kau ajukan itu sangat berseberangan dengan apa yang diposting oleh si pengantin, gitu loh. Jangan sok-sok keras kepala lah. Jangan sok-sok merasa paling benar. Jangan sok-sok merasa paling ingin meluruskan sesuatu yang menurutmu tidak lurus. Aduh, bangun gih, cuci wajah, cuci muka, paling tidak pakai bedak lah, biar nggak hitam kali ya kan. Itu yang diluruskan oleh para netizen Indonesia yang kamu menyebutkan wahai netizen Indonesia. Kamu berarti bukan netizen Indonesia. Itu loh. Sekarang kamu minta maaf tapi seakan-akan kamu nggak ikhlas untuk meminta maaf. Kenapa? Kamu sudah puas menjadi viral. Ya, semua orang berhak untuk menjadi viral. Kau menjual, netizen membeli. Itu resikonya bermain media sosial. Kau menjual, netizen membeli. Jadi siapa kuat-kuatan yang menjadi viral? Kok jauh kali kau sampai mengkait-kaitkan dengan ibu mertuanya? Urusan dia, kalau dia mau bermakeup dengan berkemben urusan dia. Mau dia posting di akunnya dia, urusan dia. Kenapa kau cerewet? Gitu loh. Semoga paham ya, semoga paham. Hai Mbak, yang masih mempermasalahkan diulang-ulang pakai klarifikasi segala soal Suntiang. Katanya Mbak nggak masalahkan pakai wedding drop, asal jangan pakai Suntiang. Loh, kok berbeda dengan statement Mbak sebelumnya? Mbak memprotes masalah katanya itu baju pengantinnya atau baju resepsi tidak cocok untuk Suntiang, itu terbuka menyalahi ada bla 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 bla. Sekarang begitu dikasih tahu itu bukan baju pesta tapi wedding drop, bagian dari baju seperti kayak Mbak pakai handuk, kayak sarung sebelum makeup. Seperti itu baru Mbak bilang, oh itu bukan masalah itu, tapi kalau Mama mau pakai wedding drop, coba jangan pakai Suntiang. Hello, Mbak tahu kan fungsi, sudah baca kan fungsi wedding drop itu apa? Fungsinya untuk perantara atau itu baju sementara sebelum memakai baju resepsi. Pakai Suntiang itu kan satu paket, Mbak. Pakai Suntiang kan satu paket dengan make up. Setelah make up, pakailah Suntiang. Kan gak gampang pakai Suntiang satu-satu. Itu Mbak kan tahu katanya orang Minang dirangkai. Setelah selesai semua, baru dibuka baju wedding drop-nya. Kenapa pula bilang buka dulu wedding drop baju? Gak apa-apa pakai wedding drop, tapi jangan pakai Suntiang. Atau tutupilah. Pak paham gak aku konsepnya wedding drop itu apa? Lucu Mbak ini. Kalau Mbak memang ngefans sama seseorang, jangan jatuhkan orang lain. Ada untung di Mbak nggak? Yang ada Mbak jadi dibully orang. Ingat Mbak, jejak digital nggak akan hilang. Mbak bukan membela adat, bukan membela agama atau apapun, tapi Mbak membela junjungan Mbak sendiri. Nggak usah berkedok, nggak ngefans sana sini. Jejak digital Mbak sudah nampak kalau Mbak itu ngefans sama salah satu dan menghujat orang lain. Mbak gak takut dosa mengingatkan orang lain, bukan begitu caranya. Paham?